Papua bukan tanah kosong. Kami orang Papua akan kehilangan sumber daya alam kami. Papua sejak diintegrasi aneksasi oleh Indonesia pada tanggal 1 Mei tahun 1963. 4 tahun kemudian wilayah Papua dijadikan target pertama penanam modal asing di Indonesia, lewat Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Perusahaan raksasa PT Freeport pada tahun 1967 diizinkan Indonesia mencaplok 2,6 juta hektar yang menyebabkan rusaknya tatanan masyarakat asli di Timika. Belum lagi dengan dibukanya perusahaan minyak dan gas, serta perusahaan sawit pertama di Sorong tahun 1982 dan Kirom pada tahun 1984, serta mega proyek MIFEE Merauke, yang telah merusak lebih dari puluhan juta hektar wilayah masyarakat adat hingga sekarang ini. Dan proses pencaplokan serta eksploitasi wilayah Papua telah berlangsung hingga sekarang ini, dan atas nama pembangunan, pemerintah menggunakan militer berbagai kekuatan legal Indonesia demi memuluskan pembangunan dan kepentingan ekonomi nasional, yang mengakibatkan pelanggaran kemanusiaan secara masif di Papua hingga sekarang ini. Selain itu selama proses pembangunan investasi, kaum transmigran terus berdatang untuk mencari hidup dan sekaligus menjalan program pemerataan penduduk negara, sehingga menciptakan diskriminasi antara orang Papua dan pendatang akibat kepentingan pembangunan negara, yang terdampak pada terpinggirnya orang Papua di tanahnya sendiri serta konflik-konflik horizontal yang merupakan kegagalan negara dalam menunjung nilai-nilai HAM. Setelah berakhirnya Orde Baru dan digantikan dengan era reformasi, percepatan pembangunan dilakukan dengan mengubah pola sentralis TK menjadi desentralisasi UU 22 tahun 1999 dan diberikan otonomi khusus TEP MPR 499 sebagai lanja Indonesia untuk meredam aspirasi merdeka. Di samping itu, konfrontasi Indonesia terhadap Papua dilancarkan dengan intervensi pembangunan, mulai dari diterbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2003 untuk percepatan pemekaran, pembangunan provinsi dan kabupaten kota di tanah Papua. Sebut saja dalam era otonomi khusus ini telah berkembang 9 kabupaten kota, sebelum Otsus menjadi 42 kabupaten kota di tanah Papua dalam era Otsus ini, di samping berlakunya intervensi UU Otsus, seperti, UP4B, MP3EI, UU No 11 per 2011 Otonomi Daerah, UU 23 per 2014 UU Desa, UU 6 per 2014 Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang akselerasi pembangunan Papua. Dan selama berlangsungnya pemerintahan ala otonomi khusus di Papua, berbagai investasi masuk begitu cepat dan masif, mulai dari kepentingan income negara hingga kepenting pemodal asing. Dan menurut catatan Papua dalam angka tahun 2018 jumlah perusahaan dan industri telah mencapai 7.462 yang tersebar di Papua. Serta Freeport yang menghasilkan 116 miliar per hari catatan ahli geolog pada tahun 2017 lalu MIFEE dan perusahaan sawit besar di Papua yang telah meraup kentung hingga 200 triliun rupiah, Sawit Watch 2017 dan masih banyak lagi kepentingan investasi lainnya yang dilancarkan atas nama pembangunan dan ekonomi nasional Indonesia yang telah menghancurkan peradaban orang asli Papua. Akhir-akhir ini, masyarakat Papua di Merauke diperhadapkan dengan ancaman perampasan lahan seluas 4,26 juta hektar, dan juga masyarakat Timika seluas 2,6 juta hektar akibat perebutan perusahaan saham Freeport, juga rekayasa KLB serta relokasi masyarakat Papua di Asmat untuk kepentingan investasi 15 miliar barel minyak. Namun hingga sekarang, kepentingan kaum pemodal asing, Indonesia terus bergulat demi mewujudkan status quo mereka yang hingga saat ini telah merampas 26 juta hektar wilayah adat Papua dari total 46 juta hektar luas wilayah Papua, dan sekali lagi mengabaikan nasib dan eksistensi rakyat asli Papua. Dan eksistensi tersebut didukung penuh oleh kekuatan negara dan kebijakan negara, seperti kata Presiden Indonesia pada tanggal 12 Maret tahun 2019, Bupati, Wali Kota, Gubernur, kalau ada investor yang berkaitan dengan industri apapun, tutup mata, beri izin, dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi, Tangerang. Pernyataan ini secara resmi melegitimasi APAP.